So motherfucking designer right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Sukmawati. Dan saya Alfa Rezat Lima Putra. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang kelas 04 SKM 002. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Husnul Huluki SEMAK. Kita akan membahas pasar modal dan investasi. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu apa itu investasi, apa pentingnya investasi, dan apa manfaat dari investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya seperti uang, waktu, atau usaha ke dalam suatu aset atau proyek dengan pengharapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan imbal hasil atau pendapatan yang lebih besar dari jumlah sumber daya yang diinvestasikan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk aset, termasuk saham, obligasi, real estate, mata uang, komoditas, perusahaan startup, dan banyak lagi. Konsep uang menurut waktu. Pengertian time value of money adalah sebuah konsep di mana menggambarkan nilai uang akan terus berubah setiap waktu. Konsep time value of money ini adalah nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan masa depan meskipun nominalnya sama. Time value of money disebut juga sebagai nilai waktu atas uang. Selanjutnya yaitu ada konsep uang menurut waktu. Mungkin kamu pernah merasakan suatu keadaan di mana pada awal tahun 2000-an, uang Rp8.000 dianggap sangat berharga dibandingkan tahun 2022. Dulu uang Rp8.000 setara dengan harga 1 kg telur. Sedangkan pada tahun 2022, harga telur per kilogram sudah naik menjadi Rp25.000 hingga Rp26.000. Penyebab kenaikan harga tersebut ialah dikarenakan adanya inflasi yang membuat harga barang naik secara berkelanjutan. Inflasi menyebabkan nilai uang melemah sehingga kamu mendapatkan barang dengan jumlah lebih sedikit dibandingkan sebelum terjadi kenaikan harga. Itulah mengapa dikatakan bahwa nilai uang di masa sekarang bisa memberikan keuntungan lebih jika digunakan sekarang dibandingkan bila digunakan di masa yang akan datang. Pengertian investasi. Investasi adalah tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya seperti uang, waktu, atau usaha ke dalam suatu aset atau proyek dengan pengharapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan imbal hasil atau pendapatan yang lebih besar dari jumlah sumber daya yang diinvestasikan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk aset termasuk saham, obligasi, real estate, mata uang, komoditas, perusahaan startup, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada produk dalam pasar modal. Yang pertama yaitu ada saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Proses penjualan saham di pasar modal dimulai dari penawaran umum, IPO atau Initial Public Offering, dan untuk pertama kalinya saham di perusahaan dijual ke publik. Setelah IPO selesai, saham akan listing di Bursa Efek agar bisa diperjualbelikan secara umum. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Instrumen ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga kepada pembeli obligasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Sebuah obligasi bisa diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah ataupun juga negara. Selanjutnya yaitu ada reksadana. Reksadana merupakan produk investasi di mana dana dari investor akan dikelola oleh manajer investasi agar memperoleh keuntungan, sehingga investor tidak perlu memikirkan strategi dan cara mengelolanya. Terdapat dua jenis investasi reksadana, yaitu ada reksadana jangka panjang dan reksadana jangka pendek. Reksadana jangka pendek umumnya bersifat liquid dan praktis. Biasanya jenis reksadana ini ditemukan di pasar uang. Yang keempat ada ETF atau Exchange Trade Fund. ETF pada dasarnya adalah reksadana yang diperdagangkan seperti saham-saham di Bursa Efek. Dalam hal pengelolaan dana, ETF serupa dengan reksadana, namun dalam hal mekanisme transaksi jual beli, ETF serupa dengan saham. Yang kelima ada derivatif. Derivatif adalah kontrak finansial antara dua pihak atau lebih
untuk memenuhi janji dalam jual beli aset atau komoditas. Aset ini akan menjadi objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang telah disepakati. Aset ini disebut juga dengan underlying asset. Kemudian ada struktur dalam pasar modal. Yang pertama ada Menteri Keuangan, yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan, serta pengawasan kegiatan sehari-hari yang ada di dalam pasar modal. Yang ketiga ada Bursa Efek Indonesia yang merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari OJK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan juga mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Yang keempat ada Lembaga Clearing dan Penjaminan yang bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi. Yang kelima ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi secara wajar, teratur, dan juga efisien. Yang keenam ada perusahaan efek, di mana pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Yang ketujuh ada lembaga penunjang. Lembaga penunjang dalam pasar modal terdiri dari Biro Administrasi Efek, bank kustodian, dan juga wali amanat. Yang kedelapan ada profesi penunjang. Profesi penunjang pasar modal terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, dan juga notaris. Yang kesembilan ada pemodal. Pemodal atau investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik maupun non-domestik yang melakukan suatu bentuk penanaman modal atau investasi baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Yang terakhir ada manfaat dari adanya pasar modal. Manfaat pasar modal dirasakan oleh negara, investor maupun emiten atau perusahaan. Setidaknya ada dua fungsi pasar modal bagi perekonomian negara. Yang pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat, pemodal, atau investor. Keberadaan pasar modal juga umumnya akan meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Hal ini karena masyarakat dapat menjadi investor maupun pelaku pasar sehingga terciptanya lapangan kerja untuk berbagai kalangan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.